pikiran kita untuk kita bertanya langsung kepada Tuhan, who I am? Siapa saya Tuhan? Siapa diri saya di hadapan Tuhan? Seringkali saudara sebaliknya, kita memberitahu siapa diri kita itu di hadapan manusia. Siapa saya di hadapan manusia? Saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang kaya, saya adalah orang yang memiliki emas yang banyak, saya memiliki deposit tabungan yang banyak, saya memiliki kedudukan, saya memiliki relasi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang besar, dan saya punya jabatan dalam pekerjaan saya. Nah, seringkali saudara kita memberitahu siapa diri kita itu di hadapan manusia, dan mungkin jarang terlintas atau mungkin jarang kita bertanya kepada Tuhan, siapakah manusia itu di hadapan Allah? Siapakah diri saya di hadapan Allah? Saudara, pertanyaan ini saudara lahir ketika Selasa malam saya merenungkan arti kehidupan saya di hadapan Tuhan. Selasa malam saudara, saya berpikir bahwa kita tahu saudara bahwa hidup manusia ini singkat, setuju? Kadang-kadang setiap tahun saudara, perputaran waktu itu makin cepat. Kadang-kadang kita bekerja hari ini saudara belum bisa diselesaikan semuanya, masih harus besok lagi dikerjakan. Kadang-kadang hari ini kita melihat berita begitu menakutkan, begitu mencekam. Kita hari ini bertemu dengan orang yang baru kita lihat, besok sudah dipanggil Tuhan. Begitu cepat waktu yang terjadi hari-hari ini. Dan saya bertanya kepada Tuhan, siapakah manusia itu di hadapan Allah? Siapakah diri saya di hadapan Allah? Dan ketika saya bertanya kepada Tuhan, lahir satu ayat firman Tuhan yang meneguhkan saya, bahkan akan meneguhkan saudara sekalian untuk kita boleh membaca bersama-sama. Dan saudara tidak usah buka Alkitab atau handphone, karena kita akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena terjemahan ini yang memberkati saya. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Ya. Siapakah manusia itu di hadapan Allah? Ayat 14 ayat yang pertama dalam hitungan 2, 1, ya. Sejak lahir manusia itu lemah, tidak berdaya, hidupnya singkat, serta penuh derita. Silakan saudara. Siapakah manusia itu di hadapan Allah? Ayat 14 ayat yang pertama katakan, sejak lahir manusia itu lemah, tidak berdaya, hidupnya singkat, serta penuh derita. Alkitab selalu berkata dengan jujur akan keterbatasan manusia, saudara. Ayat 14 ayat yang pertama ada 4 poin yang dikatakan. Yang pertama, manusia itu lemah. Yang kedua, manusia itu tidak berdaya. Yang ketiga, manusia itu hidupnya singkat. Dan yang keempat, manusia itu penuh derita. Ayat ini lahir saudara dari pergumulan terdalam Ayub. Ayub tidak sedang mengeluh sembarangan, tetapi Ayub sedang merenungkan satu realitas hidup manusia di hadapan Allah, bahwa pada dasarnya manusia itu lemah. Katakan kiri kanannya, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Amin. Kenapa saudara manusia itu lemah? Next. Kelemahan manusia itu saudara dapat dilihat ketika bayi lahir. Bayi lahir saudara ditandai dengan tangisan, bukan dengan tertawa. Dan itu tanda bahwa sejak manusia lahir, manusia itu sudah butuh pertolongan sejak awalnya. Amen. Dan manusia lahir itu saudara ditandai dengan tangisan. Bayi yang lahir butuh pertolongan dari awal. Karena kenapa? Karena bayi tidak berdaya. Amen. Karena bayi belum dapat berjalan, saudara. Karena bayi belum dapat berbicara, dan bayi juga belum dapat bertahan hidup sendiri. Amin. Amen. Saudara, bayi itu saudara dari awal dia hadir dalam dunia itu ditandai dengan tangisan.
Yang artinya saudara, manusia itu memang pada dasarnya lemah, sudah butuh pertolongan. Saudara, kalau bayi itu menangis, saudara, itu tandanya dia minta pertolongan. Kalau bayi menangis itu biasanya apa, saudara? Minta minum atau makan ASI. Kalau bayi nangis biasanya apa, saudara? Dia buang air kecil atau buang air besar. Apalagi saudara, biasanya suhu badannya lagi tidak baik, panas. Apalagi saudara, banyak hal saudara. Dan tanda bahwa ketika bayi itu menangis, itu tanda bahwa dia butuh pertolongan. Karena bayi tidak dapat melakukan apa-apa, dia butuh ditolong, dia ketergantungan dengan orang lain. Nah, makanya saudara, tangisan bayi itu seperti bahasa pertama manusia, aku butuh pertolongan. Amin, amin. Ya. Tangisan bayi itu saudara seperti bahasa pertama manusia apa? Aku butuh pertolongan. Amen. Secara medis, tangisan pertama bayi yang lahir membantu paru-paru bayi mengembang dan mulai bernapas secara sendiri, secara sederhana saudara. Tangisan pertama bayi itu hidup dimulai. Apa saudara? Tangisan pertama bayi hidup dimulai. Jadi saudara dengar baik, hidup kita dimulai dengan tangisan dan hidup manusia juga diakhiri dengan tangisan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, hidup manusia dimulai dengan tangisan dan hidup manusia diakhiri dengan tangisan. Waktu manusia kembali kepada pangkuan Bapa, ketika manusia dipanggil oleh Bapa, semua manusia pasti akan menangis. Karena kenapa? Karena pada dasarnya waktu manusia datang, dia itu lemah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika manusia kembali, saudara, dia pun juga lemah, tidak bisa buat apa-apa. Dia kembali lagi butuh pertolongan orang lain. Amin. Saudara, secara usia memang kita bukan bayi lagi, saudara. Secara fisik kita sudah dewasa. Bahkan ada yang sudah dipanggil jabatannya opung, opa, oma, nenek, mbak, dan lain-lain. Saudara, secara usia memang kita bukan bayi lagi. Kita sudah orang-orang yang dewasa. Kita sudah dapat berjalan sendiri, kita sudah dapat berbicara, kita sudah dapat bertahan hidup sendiri. Tetapi tetap saja namanya manusia itu lemah. Amen. Apa saudara? Lemah. Manusia itu lemah. Seringkali saudara, sekalipun kita sudah dewasa, sekalipun kita sudah bisa bertahan hidup sendiri, karena manusia itu lemah. Seringkali kita lemah karena keadaan. Seringkali kita lemah karena persoalan. Tidak sedikit dari saudara yang hadir pagi hari ini, seringkali kita lemah karena sakit penyakit kita. Amin. Sehingga apa saudara? Waktu sakit penyakit itu datang, membuat kita tidak berdaya. Katakan tidak berdaya. Tidak berdaya. Yes. Tidak berdaya itu saudara artinya lemah. Tidak berdaya itu artinya memerlukan bantuan orang lain. Amin. Tidak berdaya itu artinya tidak mampu mengatasi masalah secara sendiri. Yang artinya kalau disimpulkan tidak berdaya itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Kalau saudara sakit, pasti saudara tidak berdaya, setuju? Ya. Saudara perlu nggak bantuan keluarga? Amin. Yang pasti bisa menolong kita suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tolong ambilkan saya obat. Tolong ambilkan saya air panas. Tolong gosok punggung saya dengan minyak kayu putih. Kalaupun memang kondisi tubuh kita tidak sembuh, saudara, ya sakitnya makin meningkat, apa yang kita lakukan? Bukan dokter, pergi ke rumah sakit. Karena kenapa? Karena pada dasarnya manusia lemah, saudara. Amin. Tidak berdaya, kita ini lemah, memerlukan bantuan orang lain, dan kita perlu dokter untuk merawat kita, untuk mengecek sakit penyakit kita, supaya kita diberikan obat. Kalaupun tidak semua apa yang dilakukan manusia, terus manusia akan berusaha mencari bantuan supaya apa? Supaya sakit penyakitnya bisa sembuh. Saudara dengar baik pagi hari ini. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya sekedar menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi Yesus datang ke dalam dunia memberikan bantuan kepada kita. Amin. Yesus datang ke dalam dunia memberikan pertolongan kepada kita, baik kita yang lemah, baik kita yang sakit, baik kita yang tidak berdaya, baik kita yang terikat, baik
firman Tuhan katakan, marilah setiap orang yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku. Saudara, hidup orang percaya hari-hari ini, saudara, sering diikuti dengan kelemahan. Amin. Kadang-kadang tidak sedikit saudara yang hadir pagi hari ini tidak berdaya. Saya katakan tadi, saudara, Yesus datang itu kasih kita bantuan, Amin. kasih saudara pertolongan. Karena Yesus tahu manusia itu diciptakan pada dasarnya lemah, perlu bantuan. Manusia itu tidak dapat mengatasi masalah dengan sendiri, apalagi masalah besar itu datang dalam kehidupannya. Pagi hari ini Yesus mau ajak kepada saudara, kalau saudara sudah lemah, tidak berdaya, saudara tidak tahu lagi buat apa-apa, saudara perlu cari bantuan hanya kepada Yesus. Amin. 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 Manusia terbatas, saudara. Ya. Suamimu terbatas, istrimu terbatas, anak-anakmu terbatas, keluarga besarmu terbatas. Amin. Ketika engkau tidak bisa mengatasi lagi, saudara, ini manusia, ini manusia, saudara. Ketika manusia tidak bisa mengatasi lagi semua masalah dalam hidupnya, ujung-ujungnya cuma Yesus saja yang bisa tolong. Amin. Amin. Karena jalan keluarnya, saudara, bantuannya hanya pada Yesus. Amin. Saudara, demikian juga apa yang dialami oleh Ayub next. Saudara, Ayub tidak tahu lagi, saudara, harus kemana Ayub minta pertolongan, harus kemana Ayub minta bantuan lagi kepada orang lain. Yang dia tahu pertolongan, bantuan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Amin. Tetapi saudara, kita tahu bahwa riwayat hidup Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi segala kejahatan. Tetapi Ayub selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa masalah besar ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa musibah yang besar ini terjadi dalam hidupku? Setiap hari, setiap waktu dia bertanya kepada Tuhan, saudara. Tetapi dia tidak temukan jawaban itu, saudara. Tetapi Ayub tidak tahu harus mencari sama siapa lagi. Sahabat-sahabatnya menyalahkan dia, orang-orang terdekat saudara menyalahkan dia. Tetapi sekalipun Ayub, saudara, dirundung berbagai macam pertanyaan dalam hidupnya, dan Ayub berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak berbuat dosa, aku tidak melakukan kejahatan, tidak ada satupun kesalahan yang aku perbuat dalam hidupku, saudara. Tetapi saudara, sekalipun seolah-olah Ayub tidak mendengar suara Tuhan, sekalipun seolah-olah Ayub belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi Ayub tidak mau cari pertolongan yang lain. Amin. Yang Ayub cari bantuan cuma sama Tuhan, Amin. cuma sama Yesus. Amin. Dan Ayub katakan, saudara, di ayat 14 ayat yang ke-7, Ayub bilang seperti ini, lebih baik seperti pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Saudara bisa lihat, Ayub gambarkan kehidupannya, Tuhan, lebih baik seperti pohon, sekalipun dia sudah ditebang, tetapi dia bisa bertunas kembali, dan dia akan bertumbuh kembali. Dan dibandingkan dalam Ayub 14 ayat 10, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdaya lagi. Amin. Saudara, posisi yang kita alami, saudara, sebagai orang percaya tidak sama dengan apa yang dihadapi oleh Ayub. Amin. Ada kalanya, saudara, kadang-kadang kita merasa hilang harapan. Ada kalanya kadang-kadang kita putus asa, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menolong. Sama seperti apa yang dialami oleh Ayub. Bertahun-tahun saudara berdoa kepada Tuhan, tetapi belum temukan jawaban. Bertahun-tahun
saudara berdoa dengan sakit penyakitmu tapi Tuhan belum sembuhkan. Bertahun-tahun saudara berdoa untuk suamimu, anak-anakmu, tetapi Tuhan belum jawab. Seolah-olah kita menyerah, seolah-olah kita pengen putus asa, udah hilang harapan. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan, cari bantuan sama Tuhan, minta pertolongan. Seolah-olah kenapa Tuhan tidak menolong saya? Seolah-olah kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Saudara dengar baik. Masalah, penderitaan, sakit penyakit itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Amin. Tetapi kewajiban kita sebagai orang percaya adalah tetap beribadah, tetap menyembah Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Saudara, penderitaan, sakit penyakit, persoalan itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Saudara pasti akan alami sakit penyakit, masalah itu pasti datang. Tapi kewajiban saudara adalah tetap setia kepada Tuhan. Kewajiban saudara tetap beribadah, tetap menyembah, tetap memuji nama Tuhan, dan percaya kepadanya setiap waktu, setiap saat. Dan saudara tidak boleh tinggalkan Tuhan karena doamu belum dijawab. Saudara tidak boleh putus asa kepada Tuhan ketika Tuhan belum menolong hidupmu. Saudara tidak boleh menyerahkan hidupmu akan keluargamu karena Tuhan belum tolong hidupmu. Amin. Saudara harus tetap maju sama Tuhan. Amin. 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 Saudara seringkali nyanyi pujian ini, saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Apa saudara? Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saudara, Tuhan katakan jalan Tuhan itu sempit, tidak mudah. Ada banyak orang percaya hari-hari ini tidak kuat di jalan sempit. Karena kenapa? Karena dia tidak mengikut sertakan Tuhan dalam hidup. Tetapi ada banyak orang percaya hari-hari ini mulai keluar dari jalan sempitnya Tuhan dan lebih menyukai jalan lebarnya. Yang terlihat baik, yang terlihat mulus, tetapi firman Tuhan katakan menuju kepada kebinasaan. Hari-hari ini kalau saudara tidak kuat dalam Tuhan, hari-hari ini kalau saudara tidak sering-sering cari bantuan sama Tuhan, pertolongan sama Tuhan, saudara akan gampang jadi orang yang putus asa. Ya, amin. Ngapain saya gereja? Ngapain saya setia sama Tuhan? Ngapain saya kasih persembahan untuk Tuhan, bayar perpuluhan untuk Tuhan? Toh hidup saya masih seperti ini aja. Toh saya juga gak kaya-kaya. Seperti ini aja hidup saya. Saudara, iblis selalu memanipulasi kehidupan orang percaya itu. Yang pertama itu selalu dimulai dari pikiran, saudara. Amin. Di Kamis kemarin Tante Dewi sudah menjelaskan, saudara. Ketika pikiranmu tidak dijaga dengan baik-baik, maka iblis yang akan bertahta dalam pikiranmu. Amin. Jadi saudara dengar baik. Next, firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu apa saudara? Firman Tuhan katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Khawatir itu apa saudara? Sesuatu hal yang belum terjadi sebetulnya, tetapi saudara sudah mulai khawatir. Sesuatu hal yang saudara pikirkan, padahal kenyataannya belum terjadi dengan apa yang saudara pikirkan, tapi saudara sudah mulai khawatir berlebihan. Pagi hari ini saudara, engkau boleh khawatir, tapi firman Tuhan katakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Maka Ia akan memelihara engkau. Saudara kalau khawatir, saudara pelihara terus khawatirmu, saudara, itu justru tidak membuat keadaan engkau baik-baik saja. Amin. Ketika engkau menyimpan khawatirmu, engkau tidak bagi
Supaya apa saudara? Supaya Tuhan memelihara engkau. Firman Tuhan katakan di kalimat terakhir, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Amin. Saudara percaya saudara adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan? Amin. Amin. Kenapa saudara khawatir dalam hidup? Kalau saudara percaya saudara adalah orang-orang yang benar, firman Tuhan katakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya hidup saudara goyah. Amin. Ada masanya saudara akan masuk musim yang pahit. Ada masanya saudara akan masuk di musim yang panas. Ada masanya saudara akan masuk di musim kemarau. Tapi dengar baik, setiap musim yang saudara lewati, setiap musim yang saudara hadapi, itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Gambaran sederhananya seperti ini saudara, ilustrasi sederhananya. Ketika ada seorang anak kecil saudara bawa ransel, bawa tas, dan tas itu berat saudara, diisi dengan buku-buku yang penuh. Anak-anak sekolah kan kalau sekarang kan bawa